Shalom. Haleluya. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia Raja atas segala raja.
terima kasih Yesus karena Kaulah Raja di atas segala raja. Mari kita semua panggilkan Allah. Berdiri bagi
Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya bagi kita, dan sekarang ini Dia telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kematian Tuhan di kayu salib dan kebangkitannya mengalahkan maut dan menebus setiap dosa-dosa kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
puja di atas segala hati. Terima kasih telah menebus dosa-dosa kami. Kau siapkan hati kami, Yesus. Kau mendengarkan setiap firman-Mu. Pakai kami lebih lagi, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, sukacita hari ini saudara kita kembali beribadah ya bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hari ini kita akan mendengar pesan Tuhan untuk Paskah tahun ini, saudara. Puji Tuhan. Jadi hari ini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Ya, Yesus Kristus sudah bangkit. Amin. Ya, Paskah ini penting bagi kita karena Paskah sentral dari kekristenan kita. Ya, jadi Paskah lebih dari sekedar saudara bagi-bagi telur, oke? Paskah adalah peringatan akan Yesus yang mati tapi dia sudah bangkit. Haleluya. Katakan Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Sekali lagi katakan haleluya, Yesus sudah bangkit. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus yang sudah kita peringati Jumat kemarin adalah sebuah bentuk penggenapan dari janji Tuhan, penggenapan dari nubuatan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi ribuan tahun, ratusan tahun sebelum Yesus mati disalibkan, kita membaca di dalam perjanjian lama nabi-nabi sudah menubuatkan ya tentang kematiannya. Tetapi kematian saja tanpa kebangkitan tidak berarti apa-apa, saudara. Jadi Yesus datang bukan untuk mati saja, tetapi dia mati dan bangkit. Tentu ini yang menjadi pembeda ya dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia ini, saudara. Sebab apa? Ada banyak pemimpin agama yang mati dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus dia mati. Nah, kemarin kita belajar dia sungguh-sungguh mati. Tapi kemudian pada hari yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus ini merupakan klimaks, titik puncak dari seluruh rancangan karya besar Allah bagi dunia yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi seperti kalau saudara membaca sebuah novel, ya, engkau membaca dari halaman awal, engkau baca dengan antusias terus. Begitu menjelang berakhir, lalu ternyata ada 3 halaman yang hilang. Tentu kita akan kehilangan makna dari seluruh cerita itu, saudara. Jadi kebangkitan Yesus itulah titik puncak klimaks dari rancangan Tuhan, rencana Allah dalam bagi keselamatan manusia. Bangunan Kristen, iman Kristen, dasar iman Kristen bertumpu kepada kebangkitan Kristus. 1 Korintus 16 ayat 14, Rasul Paulus menyatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seandainya, andai kata, kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Tapi Paulus berkata, andai kata Kristus tidak bangkit, maka pelayanannya, pemberitaannya, maka juga iman kepercayaan kita menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kematian tanpa kebangkitannya itu menjadi hal yang biasa, karena
orang biasa pun mati dan tidak bangkit. Tetapi kebangkitan dari kematian itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini saudara, kita ingin merenungkan yang makna kebangkitan Yesus bagi kita semua. Paskah atau Passover artinya melewati. Yesus sudah melewati kematian. Yesus sudah melewati masa-masa di mana dia disalib dan mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dibangkitkan, hidup kembali. Jadi ini fakta yang luar biasa. Ini fakta historis. Ada banyak bukti. Sekali lagi ada banyak bukti, ada banyak saksi yang kita bisa lihat, yang kita bisa gali dari Alkitab bahwa benar-benar di dalam sejarah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Kalau kemarin kita belajar Yesus sungguh-sungguh mati, hari ini juga Yesus itu dia sungguh-sungguh bangkit. Baik, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang penting bagi kita, bagi orang-orang percaya, bahwa kebangkitan Kristus itu fondasi penting. Tanpa kebangkitan, kematiannya tidak ada arti. Tapi karena kebangkitan, kematiannya menjadi pembuka jalan untuk saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara, apa makna kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu bagi kita yang hidup hari-hari ini. Apa pentingnya kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu bagi saudara dan saya yang hidup di era zaman ini. Apa pentingnya? Apa maknanya? Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan kita manusia. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kebangkitan saudara dan saya. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dikatakan, iya, Kristus itu yang sulung, yang utama, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia kepala, dia yang sulung. Artinya kepala yang pertama yang dibangkitkan, kemudian tubuh juga dibangkitkan. Jadi Yesus adalah jaminan bahwa dia sebagai kepala gereja, dia sudah dibangkitkan dari kematian. Maka itu pun jaminan bagi saudara dan saya bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan seperti Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, akan kembali berjumpa bersama-sama. Kita yang sudah mati di dalam Kristus, dikatakan kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit. Kenapa? Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudara, kebangkitan Kristus itu adalah yang sulung, yang pertama. Dari apa? Dari kebangkitan gereja Tuhan, dari kebangkitan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kebangkitan Kristus, sekali lagi saya katakan, itu jaminan bahwa orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, saudara dan saya, mendapat jaminan untuk kita pun kelak kita akan mengalami kebangkitan. Amin.
Setelah mungkin kita nanti harus tubuh ini meninggalkan, nyawa meninggalkan tubuh kita mati, tapi kelak kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Saudara, kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi waktu Yesus dia disalibkan dan mati, dikatakan dia turun ke dunia orang mati. Kemarin kita belajar bahwa dia turun ke dunia orang mati bukan untuk menginjili orang mati, karena orang mati tidak bisa lagi punya kesempatan untuk bertobat. Tapi dia turun ke dunia orang mati, ke penjara-penjara. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan, untuk memproklamasikan. Karena kata yang dipakai adalah to proclaim, untuk memproklamasikan bahwa rencana-rencana Tuhan tidak gagal. Dia sudah menyelesaikan rencana Allah. Dia mati, tetapi tubuhnya mati, tapi rohnya dibangkitkan oleh Allah. Nah, waktu Yesus mati dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya yang nyata atas mereka. Waktu Yesus disalibkan dan mati, kemudian ketika dia bangkit dari kematian, kebangkitan itu adalah satu momentum penting bagi kita orang percaya bahwa lewat kebangkitannya dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa udara, penguasa-penguasa maut yang menguasai maut. Dia telah kalahkan maut, dia telah melucuti mereka. Maut tidak ada kuasanya, maut tidak ada lagi sengatnya. Kenapa? Yesus bangkit mengalahkan maut. Jadi kebangkitannya merupakan berkat bagi kita. Kenapa? Karena kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa udara telah dikalahkan dalam kebangkitannya. Bukankah maut menjadi satu yang menakutkan bagi kita manusia? Karena dosa manusia harus mengalami maut, mati. Karena dosa manusia berada di bawah penghukuman, yaitu mengalami kematian, maut, kematian selama-lamanya. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus dia yang mati, dia tidak terus mati, tapi dia bangkit, dia kalahkan maut. Bahkan di sini memakai istilah dia melucuti kuasa dari pemerintah, kuasa daripada penguasa-penguasa kegelapan. Dilucuti, artinya apa? Mereka tidak lagi punya kuasa. Jadi hari ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak usah takut. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Makanya Paulus berkata, di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku Kristus, mati keuntungan. Mati, kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita mati memang hanya perpisahan antara tubuh ini dengan roh. Kita tidak akan mati untuk binasa, tapi Yesus memberi jaminan bahwa waktu dia bangkit, kuasa-kuasa yang menguasai maut sudah dikalahkan. Supaya apa? Supaya kita yang percaya beroleh kebangkitan dan hidup. Amin. Puji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Janji, jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi kita. Jaminan yang luar biasa yang membuat kita mantap melewati atau menjalani hidup ini. Karena kita tahu kemana kita. Bukan lagi sesuatu yang suram, bukan lagi sesuatu yang gelap. Kita ngerti waktu nanti saatnya, kalau Tuhan izinkan,
kita mungkin meninggal mati, Tuhan memberi jaminan engkau akan dibangkitkan karena Kristus sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut, supaya engkau, saudara dan saya, memperoleh hidup dan hidup dalam kekekalan. Puji Tuhan. Jadi kebangkitannya ini menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Roma 6 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma 6 ayat 8 sampai 9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Oh, haleluya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Haleluya. Ketika Dia bangkit, dikatakan di sini, maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Oke. Kisah 2 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Oke. Jadi kematian Yesus adalah rencana Allah, adalah maksud Allah. Ketika Dia diutus, diberikan untuk datang menjadi manusia di bumi ini. Dikatakan telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Yesus, Dia telah mengalahkan maut. Tidak mungkin Dia tetap berada di dalam kuasa maut, karena kuasa maut, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa atas maut sudah dikalahkan. Hari ini, apalagi yang membuat saudara dan saya takut? Apalagi yang membuat saudara dan saya gentar? Bukankah Yesus sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa segala kuasa-kuasa maut sudah dikalahkan? Siapa kuasa maut, saudara? Iblis, roh jahat, itu kuasa-kuasa maut. Itulah kuasa-kuasa yang terus menarik kita untuk kita terus jatuh dalam dosa, untuk kita akhirnya binasa, untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan iman saudara, untuk menghancurkan masa depan saudara, untuk menghancurkan hidup saudara. Tetapi Alkitab berkata hari ini, Kristus sudah bangkit, dan kebangkitannya itu adalah kebangkitan dalam kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan karena kuasa-kuasa pemerintah yang menguasai maut sudah dilucuti, sudah dikalahkan. Haleluya. Oh, saya bersyukur di dalam Kristus Tuhan berikan jaminan yang luar biasa. Apalagi yang membuat saudara takut dalam hidup ini? Apalagi yang membuat saudara gentar? Karena jaminan itu sudah diberikan, kepastian itu sudah diberikan, bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan, ada kehidupan. Mari kita bersama-sama hari ini kita bersyukur di Paskah hari ini. Kita merayakan kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati selamanya. Dia mati hari ketiga. Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya menjadi jaminan bagi kita. Jaminan bagi saudara. Jaminan bagi setiap orang yang percaya. Bagi manusia, ketakutan terbesar adalah kematian, maut dan kuasanya. Tapi Kristus, Dia mati dan Dia telah mengalahkan maut itu
pun menjadi jaminan bahwa persoalan terbesar manusia sudah diselesaikan. Waktu dia dipakuli, kalau dia berkata, "It is finished," sudah selesai, sudah genap. Apa yang sudah genap? Segala rencana Allah, segala rencana Allah untuk keselamatan manusia, dia sudah kerjakan. It is finished, sudah selesai, semuanya sudah selesai. Maka saya percaya, kalau persoalan yang terbesar, dosa dan maut sudah selesai, maka persoalan yang lain Tuhan pun akan selesaikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Satu sukacita, saudara. Maut sudah dikalahkan. Ya, satu sukacita, tidak ada lagi ketakutan. Hidup orang percaya harus lepas dari ketakutan. Ya. Mari kita menatap masa depan, hari esok, dengan satu kepastian, dengan satu pengharapan yang luar biasa. Oh, biarlah sukacita ini boleh kita rasakan, saudara. Biarlah sukacita ini boleh kita terima bersama-sama. Ada pengharapan yang luar biasa. Oh, ada sukacita yang luar biasa, bahwa kebangkitan itu sudah menjadi jaminan bagi saudara dan saya yang hidup percaya akan Kristus. Jadi yang pertama, makna Paskah adalah Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi jaminan setiap orang yang percaya, saudara dan saya, untuk mengalami atau menerima kebangkitan dan hidup. Tubuh boleh hancur, tubuh boleh binasa, tetapi roh ini akan hidup selama-lamanya. Roh ini akan dibangkitkan, ya. Bukan sekedar hidup lalu untuk dibinasakan, tetap hidup untuk menerima hidup yang kekal, menikmati, tinggal, dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh Bapa di surga. Sukacita bagi kita, saudara. Amin. Paskah ini luar biasa, ya. Mari kita renungkan bersama-sama. Apa sih ketakutan yang paling engkau sedang rasakan di dalam hidup ini sekarang? Apa, saudara? Adakah masih takut? Takut, bingung. Besok saya mau bayar sekolah apa? Takut, bingung. Takut besok saya mau makan apa? Ada yang takut hari ini? Ada? Takut, aduh ini nanti usahaku bagaimana? Kita tahu bahwa keadaan hari-hari ini memang tidak mudah. Sedang ada kesulitan yang besar hari-hari ini, saudara. Ya, hari-hari ini kita melihat ada persoalan yang tidak mudah. Oleh karena adanya epidemi dari COVID-19 atau virus corona, saudara. Ya, orang tidak lagi bisa beraktivitas dengan bebas. Usaha tidak lagi bisa berjalan. Pekerjaan tidak lagi bisa dilakukan dengan baik, saudara. Karena tidak semua usaha pekerjaan bisa dilakukan di rumah mungkin. Harus kadang-kadang dilakukan di luar, tapi mungkin itu tidak bisa dikerjakan hari ini. Ada banyak ketakutan hari-hari. Takut apa? Salah satunya takut kematian karena virus. Takut kematian karena takutnya terinfeksi oleh virus. Ketakutan terjadi. Sehingga apa? Orang kadang-kadang menjadi paranoid, ya. Menjaga, memproteksi diri sampai akhirnya ya menjadi fobia, ketakutan luar biasa. Hari ini, saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara, apapun yang menjadi kekhawatiran saudara, dengar, Yesus, Dia sudah kalahkan maut. Segala kuasa maut, antek-anteknya, yang membuat saudara mati, yang membuat saudara binasa, yang membuat saudara bangkrut, yang membuat saudara hancur, yang membuat saudara mengalami kegagalan, dikatakan sudah dikalahkan oleh Yesus ketika Dia bangkit. Dia kalahkan maut tidak lagi bisa mencengkeram Dia, karena Dia Allah yang berkuasa. Dan kebangkitan yang
saya. Katakan kepada persoalan, katakan kepada masalah, masalah, mau di mana sangatmu? Katakan hari ini, katakan dengan iman hari ini, di dalam nama Yesus segala persoalan sudah selesai. Amin. Hari ini katakan kepada masalah saudara apapun itu, katakan dengan iman sudah selesai, karena Yesus sudah bangkit dan sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa yang akan menghancurkan hidupku. Katakan hari ini sudah selesai, persoalan sudah selesai. Katakan iman saudara. Seperti Alkitab mengajarkan kepada kita, hai mau di mana sengatmu? Hai persoalan di mana sengatmu? Hai dompet-dompet kosong, di mana sengatmu? Karena apa? Yesus sudah mengalahkan maut. Maka berkat Tuhanlah yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Katakan kepada persoalanmu. Oh, dengar dari persoalanku. Dengar hai masalahku. Dengar hai mungkin situasi yang tidak baik. Dengar hari ini. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan segala sesuatu, percayalah, kuasa kebangkitan menyertai saudara dan saya. Sehingga engkau bisa akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Yang mati jadi bangkit, yang gagal jadi berhasil, yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan karena kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hari ini saudara, mari memiliki pengharapan, memiliki iman. Ya, ini satu jaminan yang luar biasa. Oh, kita harus mulai melangkahkan kaki dengan mantap hari ini. Jangan lagi berjalan dengan menundukkan kepala lemah sendirian, tapi mulailah berjalan dengan memandang ke depan. Oke? Memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapan kemenangan bersama dengan Kristus. Ya. Engkau yang percaya Yesus bangkit karena Kristus sudah bangkit. Oke. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus dalam perayaan Paskah hari ini adalah Kristus mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup bagi Allah. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah Kristus mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup bagi Allah. Ketika Kristus mati lalu dibangkitkan, dia dibangkitkan untuk hidup bagi Allah, untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Dan Paulus mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu, menjadi sama dengan kematiannya, kita pun akan menjadi satu dengan menjadi sama dengan kebangkitannya. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah perlu saudara dan saya kita mati bagi Yesus supaya saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan. Sekali lagi saya ingin katakan, perlu saudara dan saya mati buat Yesus supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Karena tadi dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian.
Ada banyak orang tidak siap melewati kematian. Ada banyak orang tidak siap mati buat Yesus. Karena apa? Masih mengasihani diri sendiri. Masih mengasihani dirinya. Masih menyayangi dirinya. Masih memegang erat keinginan dagingnya. Masih terus hidup di dalam keinginan daging, tabiat daging yang membawa kita, menarik kita hidup di dalam dosa. Kalau saudara ingin mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, maka saudara harus mau menjadi satu juga dengan kematiannya. Ingat, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Roma 6 ayat 9 sampai 13. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia mati, tapi ketika dia bangkit, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan. Demikian dan kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara ingin mati, ingin bangkit, maka kau harus mengalami kematian. Kematian apa itu? Mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Apa yang terjadi dengan orang yang mati, saudara? Orang mati itu tidak punya rasa. Orang mati itu tidak punya keinginan. Orang mati itu tidak punya lagi pemikiran. Itu orang mati, gambaran orang mati. Orang mati itu sudah tidak lagi punya kehendak. Jadi Tuhan inginkan engkau sudah, kalau engkau ingin bangkit bersama dengan Kristus, engkau tidak punya lagi rasa terhadap dosa. Engkau tidak punya lagi keinginan berbuat dosa. Engkau tidak lagi punya pikiran berbuat dosa. Engkau tidak lagi punya kehendak berbuat dosa. Baru dikatakan, ketika engkau menjadi satu dengan kematiannya, maka engkau akan menjadi satu dengan kebangkitannya, yaitu apa? Kebangkitan untuk hidup bagi Allah. Kebangkitan untuk hidup bagi Allah. Bukan kebangkitan untuk hidup lalu memuaskan nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan hawa nafsu kita. Tidak, kebangkitan untuk hidup bagi Allah. Hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan kemenangan, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Hidup bagi Allah, itu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Itu akan terjadi ketika apa? Ketika saudara mati rasa terhadap dosa, ketika saudara mati keinginan terhadap dosa, ketika saudara mati pikiranmu terhadap dosa. Ayat 12 dari Roma pasal yang ke-6. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tidak lagi menuruti keinginan dosa, keinginan untuk berbohong, keinginan untuk menipu, keinginan untuk merusak, keinginan untuk berzina,
keinginan untuk marah-marah. Marah boleh, tapi marah-marah itu yang tidak boleh. Pemarah itu tidak boleh. Hendaklah engkau menjadi peramah dan bukan pemarah, ya. Ya, suami-suami, ya, ayo, masihkah engkau pemarah hari ini? Tinggalkan itu. Kalau engkau ingin keluargamu mengalami kebaikan Tuhan, tinggalkan pemarah. Ya, istri-istri sama, ya, tinggalkan marah-marah. Alkitab tidak melarang saudara marah. Yesus pernah marah, ya. Waktu Yesus pergi ke bait Allah, lalu rumah Allah dijadikan tempat untuk berdagang, Yesus marah. Dan marahnya luar biasa, marah-marah semua. Ada saudara bangsa nanti ada Tuhan menjungkir balikan semua meja-meja perubahan. Bayangkan saudara, marah seperti apa? Saya belum pernah marah menjungkir balikan meja-meja. Ya. Tapi hari ini ada banyak orang marah, bukan meja yang jungkir balikan. Apa? Piring terbang, wah perangan, marah saudara. Pintu dibuatin, marah. Ya, marah boleh, tapi jangan menjadi orang yang suka marah-marah. Alkitab berkata, ketika engkau marah, jangan sampai nanti matahari terbenam, amarahmu tetap ada, karena itu akan menjadi dosa. Ya, jadi supaya saudara mengalami kebangkitan, Tuhan katakan, engkau harus menjadi sama dengan kematiannya, yaitu apa? Mati bagi dosa, mati terhadap dosa. Dikatakan sebab itu dapat dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Memang tidak mudah sebenarnya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan ke saudara kemampuan untuk mengalahkan dosa. Masa bisa? Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, pasti Tuhan akan berikan kemampuan. Amin. Asal saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata laluan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kalau saudara ingin mati terhadap dosa, apa yang dilakukan saudara? Yang dilakukan adalah yang pertama, jangan turuti keinginan daging. Yang kedua, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi serahkan anggota tubuhmu. Apa maksudnya? Maksudnya serahkan dirimu, hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya, bukan untuk menjadi alat dosa, tapi untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi tangannya Tuhan. Serahkan kakimu untuk menjadi kakinya Tuhan. Serahkan matamu untuk menjadi matanya Tuhan. Serahkan mulutmu untuk menjadi mulutnya Tuhan. Serahkan pikiranmu untuk menjadi pikirannya Tuhan. Serahkan seluruh anggota tubuhmu kepada Allah. Jangan lagi pakai tubuh kita untuk berbuat dosa. Firman Tuhan mengingatkan, bukankah tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Waktu engkau mau berbuat dosa, waktu engkau ada kesempatan berbuat dosa, ayo kita, tubuhku ini bait Allah. Tubuhku ini sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Aku mau pakai tanganku, bukan untuk dosa, tapi kebenaran. Jadi tangan-tangan, coba lihat tangan saudara, ya, yang biasa mungkin dipakai untuk suka pukul-pukul, pukul istri, pukul anak, pukul orang lain karena emosi. Katakan kepada tangan,
tangan. Engkau bukan lagi anggota tubuh untuk melakukan dosa, tapi engkau tangan untuk memberkati. Ya, istri bukan lagi tempat untuk pelampiasan marahmu, untuk pukul. Mulai hari ini, biar tangan dipakai untuk mengasihi istri, mengasihi anak, melakukan pelayanan, bekerja buat Tuhan. Ini waktunya, saudara. Waktunya tidak lama lagi Tuhan datang yang kedua kali. Ayo kita bekerja, berjuang untuk Tuhan. Ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita beraktivitas semua untuk Tuhan. Kalau saudara membiarkan kau hidup dalam dosa, tidak akan pernah selesai, saudara, dan tidak akan membawa damai sejahtera dalam hidup saudara. Percayalah, ketika engkau tetap melakukan dosa, itu justru akan membuat kau jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan orang-orang percaya, jauh dari hadirat Tuhan. Percaya itu, saudara. Meskipun kau tahu firman, kau akan sulit sekali untuk apa? Sulit untuk beribadah, sulit untuk menyembah Tuhan. Iman dan perbuatan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Engkau boleh saja tahu, ngerti, firman Tuhan, tetapi kalau tindakanmu tidak ada, kalau perbuatan saudara tidak ada, kosong iman saudara. Dan bagaimana kita bisa melakukan firman itu? Saya yakin orang yang berbuat dosa sulit berdoa. Orang yang suka berbuat dosa akan sulit berdoa. Tetapi orang yang suka berdoa, dia akan sulit berbuat dosa. Apa bedanya doa dan dosa? Huruf S di tengah. Apa itu S? S itu setan. Jadi kalau ada setan hadir dalam hidup kita, kita akan sulit berdoa dan kita akan terus berbuat dosa. Tapi kalau setannya itu diambil, kalau S-nya itu diambil, maka kita yang tadinya suka berbuat dosa karena ada setan di dalamnya. Tetapi kalau setan itu diambil, orang yang tadinya berbuat dosa akan menjadi suka berdoa. Jadi hari ini saudara, kalau saudara ingin mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, yang Tuhan inginkan apa? Mati. Kau harus merelakan dirimu untuk mati bersama dengan Kristus, untuk menyerahkan anggota tubuhmu untuk Kristus, untuk senjata kebenaran, kata Tuhan. Serahkan tubuhmu, maka kau akan menikmati melihat kebangkitan itu. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Hari ini mari kita lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, apa makna Paskah bagi kita, saudara? Makna Paskah bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kebangkitannya memberikan hidup yang baru dan semangat yang baru. 1 Petrus 1 ayat 3-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayat ini diawali dengan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sebuah sukacita. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Adalah sebuah anugerah yang besar, sukacita yang besar, karena ada anugerah yang besar. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu telah melahirkan kita kembali, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat lahir, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara. Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Katakan bergembiralah, sukacitalah akan hal itu. Apa? Bahwa ada kelahiran baru. Engkau akan dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan
bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Engkau akan tetap bergembira, bersuka cita dalam segala macam pencobaan ketika engkau mengalami hidup yang baru oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang baru. Apa artinya? Artinya bukan hidup yang lama saudara lalu direnovasi, direparasi. Nah, sungguh-sungguh engkau diberikan hidup yang baru, yang penuh dengan pengharapan. Menjadi orang Kristen bukan berarti diperbaiki, tetapi kita menjadi sungguh-sungguh seperti bayi yang baru lahir, born again, lahir kembali. Orang menjadi orang Kristen yang diubahkan, satu manusia yang baru, yang punya dinamika hidup yang baru. Bukan sekedar menjadi orang baik. Baik itu relatif. Ada orang merampok, lalu hasil rampokannya diberikan kepada istri anak untuk sekolah. Baik nggak diberikan kepada istri anak? Baik. Tapi tidak benar. Orang baik tidak cukup, tapi orang itu harus benar. Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, Alkitab berkata Tuhan akan membuat kita memiliki hidup yang baru. Oh haleluya. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita, dikatakan berkat apa? Kita menjadi manusia yang baru. Kuasa kebangkitan itu yang akan menolong saudara untuk juga rohmu dibangkitkan, rohmu mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Menjadi baru. Kau punya keinginan yang baru. Kau punya keinginan untuk membaca firman. Keinginan yang baru. Kau punya keinginan untuk semangat dalam hidup. Engkau terus punya keinginan untuk maju dalam hidup. Engkau punya keinginan untuk melihat orang lain baik, mengalami kebaikan. Engkau akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam hidup. Demikianlah kalau kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Kristus bekerja dalam kehidupan saudara, akan ada perubahan seperti Petrus. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus datang kepada Petrus, dipenuhi oleh kuasa kebangkitan Yesus yaitu Roh Kudus. Petrus diubah oleh Tuhan dari penakut menjadi pemberani. Paulus, dia penganiaya jemaat, dia pembunuh orang percaya, diubah oleh Tuhan menjadi pemberita Injil yang tidak takut mati, tidak takut dianiaya. Jadi orang percaya yang mengalami kebangkitan Kristus pasti hidupnya berubah. Katakan berubah. Katakan hidupnya berubah. Seperti Tuhan memulihkan Petrus, memulihkan Paulus, sekarang pun Tuhan akan kuasa kebangkitan itu sama bekerja dalam hidup saudara. Dia akan mengubah hidup kita. Pasti doamu akan menjadi doa yang penuh antusias, yang menyala-nyala saudara. Bukan lagi loyo, tetapi bersemangat. Tuhan akan pasti hidupmu berubah, ibadahmu akan antusias, rohmu akan menyala-nyala, pelayananmu akan menyala-nyala. Kehidupan Kristen akan menjadi kehidupan yang menyenangkan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup. Ada sukacita di tengah-tengah segala kondisi. Ada sukacita. Saya ingat
ketika saya sekolah minggu diajari sebuah lagu, saudara. Lagu ini berkata begini, dalam suka duka bukan tetap tersenyum, di Allah dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Amin. Dalam suka duka bisa tetap tersenyum. Ayo lihat kiri kanan, suamimu, istrimu, anakmu. Lihat orang tuamu, senyum gak senyum? Ya, tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok, dihina bukan tetap tersenyum. Bukan senyum tanpa alasan, tapi senyum penuh alasan. Alasannya apa? Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Apapun terjadi, tetap tersenyum. Hidupmu berubah, hidupmu berbeda, saudara. Hidupmu akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Engkau akan memandang masa depan dengan cara yang berbeda. Engkau akan memandang masalah dengan cara yang berbeda. Ingat kemarin ya saudara, salib itu membuat perubahan saudara. Seorang perwira atau kepala tentara ketika melihat Yesus disalibkan, di akhir hidupnya ketika nyawanya terlepas, dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Harus mulai terjadi perbedaan dalam hidup saudara. Salib membuat perbedaan. Kuasanya yang membangkitkan juga itu yang akan bekerja kepada saudara untuk membuat hidupmu berbeda. Mulai hari ini, mari kita melihat persoalanmu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi lihat persoalan besar dan kau merasa kecil, kau merasa aku ini hanya belalang, aku bukan siapa-siapa, tidak. Tapi kau melihat masalahmu seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Goliat, kau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan, Panglima, Bala Tentara Surga. Dia yang akan memberikan kemenangan. Dengarin, lakukan hal ini saudara. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitannya akan memandang persoalan dengan cara yang berbeda. Karena hidupnya berubah. Akan memandang masalah dengan cara berbeda. Akan memandang istri. Mungkin kalau engkau suami-suami, engkau sedang bergumul untuk istrimu, engkau melihat engkau merasa mungkin merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan istrimu hari ini. Ketika engkau terima kuasa kebangkitan, engkau akan sanggup melihat istrimu inilah anugerah dari Tuhan, anugerah terbesar dari Tuhan. Amin. Ya. Sama istri-istri mulai melihat suami dengan cara pandang yang berbeda. Kalau dulu melihat suami mungkin aduh pahit, aduh jengkel, aduh marah, hari ini pasti kuasa kebangkitan itu akan membuat hidupmu berubah, cara pandangmu berubah. Engkau akan melihat suamimu bukan lagi orang yang menyakitkan saudara, tapi engkau akan melihat suami, puji Tuhan aku dapat suami dia, karena lewat dia hidupku berubah, hidupku menjadi semakin lebih baik. Aku sedang belajar untuk menjadi sabar. Amin. Ayo, hari ini saudara, mari Paskah membuat kita bergairah bersama-sama. Amin. Paskah membuat sukacita kita bersama-sama. Karena ada 3 hal tadi. Yang pertama, kebangkitan Yesus, jaminan untuk kebangkitan bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus itu jaminan. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami kebangkitan, kita harus juga siap mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Harus. Yang ketiga, ketika saudara mengalami kebangkitan, engkau juga akan menerima hidup yang baru. Kebangkitan itu akan memberikan kepada saudara sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, semangat yang baru, apalagi sukacita yang baru. Di dalam segala sesuatu ingat, tersenyum terus, amin. Sukacita, gak apa-apa lah. Hari ini saudara-saudara, Tuhan, kandung saya bokeh Tuhan. Tersenyum, apa? Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Perkatakan dengan ucapan saudara. Hari ini dengan
Hari ini dengar, hai kantong bokeh. Hari ini dengar, hai dompet yang kosong. Dengar hari ini, Tuhan mau kirim penuh dompetmu, amin. Yang sakit, ubah cara berpikirmu hari ini. Jangan lihat aku sakit, belum sembuh, nggak percaya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang sama juga memberikan kesembuhan bagi hidup saudara. Lihat penyakit, katakan, hai penyakit, hari ini aku sembuh, aku sembuh. Ingat, saya sering menceritakan kesaksian istri saya ketika divonis oleh dokter sakit sirosis. Dokter ngomong 6 bulan dia sudah sulit untuk berjalan karena mulai livernya terjadi pembengkakan dan pengeras. Apa yang dilakukan? Ya sudah, dia dulu kerja di Jakarta, dia kembali ke Solo. Yang bisa dia lakukan adalah dia hanya berdoa. Dia tidak bisa makan banyak. Satu hari dia hanya makan kentang satu yang direbus, lalu mulai diambil sesuap demi sesuap. Karena kalau terlalu banyak dimakan, itu akan keluar kembali. Dia badannya kurus sampai 38 kilo bobotnya sudah. Setiap kali dia makan, yang berkata, terima kasih, aku sembuh. Terima kasih, aku sembuh. Terima kasih, aku sembuh. Dan kuasa kebangkitan Yesus yang akhirnya membuat dia mengalami kesembuhan. Ketika dicek ke dokter ngomong, periksa semua, di USG semua, ini gak ada apa-apa ini. Ini sudah sembuh, ini sudah gak ada lagi bekasnya. Lalu dokter, lalu istri waktu itu dia berikan semua foto-foto yang difoto dari rumah sakit di Jakarta. Dokter ngomong ini gak salah, kalau ini memang 9 bulan sudah hancur sudah. Tapi ini diperiksa ini bisa 3 kali diperiksa, dokter berkata, Mona tidak sakit. Hari ini berubah cara pandang saudara melihat sakit. Justru ketika kau sakit, katakan, aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupku. Amin. Ketika kau sedang punya persoalan, kau selalu katakan, aku akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidupku. Amin. Ketika kau sedang menghadapi himpitan, katakan, aku akan mengalami kelegaan yang Tuhan berikan bagi hidupku. Amin. Ketika kau sedang mengalami terjepit, katakan, hari ini aku akan mengalami kelepasan yang Tuhan kerjakan atas hidupku. Rubah cara pandang saudara, rubah cara berbicara saudara, rubah cara berpikir saudara terhadap segala sesuatu. Izinkan Tuhan yang menolong saudara. Dan hari ini kiranya Paskah membawa kemerdekaan, membawa kebangkitan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan saudara. Percaya bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja, yang memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kami bahwa kami akan mengalami kebangkitan. Setiap orang yang percaya akan mengalami kebangkitan dari kematian. Terima kasih. Kebangkitan dari kebangkitan Tuhan juga memberikan makna bagi kami. Kalau kami ingin mengalami kebangkitan, maka kami mau merelakan untuk kami mati bersama dengan Tuhan, hidup untuk Tuhan, mati terhadap daging kami. Dan hari ini kami belajar makna dari kebangkitan Kristus. Ketika kami mengalami kebangkitan, maka hidup kami harus berubah, cara berpikir kami berubah, cara bersikap kami berubah terhadap masalah, terhadap persoalan hari ini kami percaya. Karena kami tahu Tuhan, kuasa kebangkitan itu yang menjamin masa depan kami, yang menjamin hidup kami, yang menjamin keluarga kami. Kami percaya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami berdoa. Mari saudara, hari ini yang Engkau sakit, angkat tanganmu yang kanan dan taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Percaya kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang sama akan bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi saudara. Hari ini Tuhan saat ini yang berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sakit.
Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kiranya Tuhan kau sembuhkan hari ini di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, sakit migrain, di dalam nama Yesus. Sakit, oh Tuhan, TBC, sakit liver, sakit mah, sakit paru-paru hari ini, di dalam nama Yesus Engkau memberikan kesembuhan hari ini. Engkau mengangkat setiap sakit penyakit apapun yang diangkat, karena bilur Yesus menjadi jaminan bagi kesembuhan kami. Dalam nama Yesus, hari ini yang sedang hadapi persoalan masalah, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan hari ini. Percaya, kuasa yang membangkitkan Yesus itu, kuasa yang memberikan kepada saudara hidup yang berbeda, hidup yang baru, hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat, yang hari ini sedang menghadapi persoalan masalah. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong mereka, Engkau akan membawa mereka dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan mereka menghadapi setiap tantangan, tidak mundur. Kami maju karena tahu Tuhan yang menyertai. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, Daud tidak mundur, tapi dia tahu demi nama Tuhan, bersama dengan Tuhan, lakukan perkara yang besar. Hari ini kami percaya Engkau memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita turunkan tangan saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami merayakan Paskah, sukacita bagi kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Yesus mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami boleh diwarnai oleh kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati, Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, naikkan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan bangkit, dan kami percaya Tuhan memberikan kepada kami juga kuasa kebangkitan yang sama untuk kami boleh hidup dalam hidup yang baru, untuk kami boleh hidup dalam cara yang berbeda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih. Mari saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang dua kali. Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. 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 Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Amin.